Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para hadirin yang berada di rumah masing-masing yang menyaksikan melalui live streaming. Tiada kata yang patut kita haturkan di malam hari ini selain memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah li thalabil ilmi. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam ini kita akan mempelajari hadis yang ke-24. Setelah kemarin kita belajar hadis yang ke-23. Dibuka seluruh kitabnya, halaman 33, hadis yang ke-24 akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma, rawahu Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qala ar-rajulu li akhihi, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka perkataan itu akan mengenai di antara keduanya. Jadi yang dimaksud ini, jangan sampai seorang muslim itu mudah mengkafirkan saudaranya. Jangan sampai mengatakan saudaranya telah berbuat kekafiran, karena perkataan itu pasti akan naik ke langit dan akan dikembalikan Allah kepada orang tersebut. Apakah yang dinisbatkan kepada orang yang ditujukan, ketika itu tidak benar, maka akan kembali kepada siapa? Diri sendiri, orang yang mengucapkan. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim mudah mengkafirkan saudara kita. Selama dia tidak melakukan perbuatan kafir, perbuatan musyrik, maka jangan sekali-kali mengatakan kafir. Ya. Kecuali kekafirannya jelas. Misal besok hari Jumat, ya, seorang muslim itu melaksanakan sholat Jumat. Nanti di hari Ahad dia pergi ke gereja karena untuk mendapatkan sembako. Maka jelas, ya. Jadi ketika dia beribadah hari Jumat untuk Islam, hari Ahad dia beragama Nasrani, ya, datang kebaktian, mengucapkan kalimat bahwa Isa anak Tuhan, maka itu adalah kekafiran. Dan kalau memang jelas begitu, maka boleh dikatakan kafir. Tapi kalau kemudian belum jelas kekafiran saudara kita, hanya karena hal sepele, ya,
karena tidak memelihara jenggot kemudian dikafirkan, nah itu kan berbahaya. Hanya karena celananya panjang kemudian tidak mengikuti sunnah, kafir. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kenapa? Ketika kita mengucapkan ya kafir, wahai kafir, maka itu pasti perkataan itu akan naik ke langit dan Allah akan kembalikan ke muka bumi. Nah, tinggal mengena kepada siapa? Apakah orang yang diucapkan tadi ataukah orang yang mengucapkan? Dan perkataan itu pasti akan menimpa. Menimpa pada siapa? Orang yang dituduh kafir atau orang yang mengucap kafir. Nah, yang berbahaya itu kalau kemudian kita menuduh saudara kita kafir padahal dia tidak kafir, maka kekafiran kembali kepada diri kita. Maka dalam berbicara, dalam menyampaikan itu harus difikirkan agar jangan sampai perkataan tadi jatuh pada hal-hal yang diharamkan. Nah, ini termasuk apa? Termasuk perkataan yang harus kita jauhi, yaitu apa? Mengkafirkan sesamamu muslim. Karena sekarang ini banyak sekte, banyak aliran yang kemudian mudah mengkafirkan saudaranya, ya. Karena ini memang dimunculkan oleh intelijen untuk apa? Untuk mempecah belah umat. Jadi memang ada orang yang disusupkan ke organisasi yang itu tugasnya untuk merusak kaum muslimin. Nah, bagi kita yang belajar hadis, jangan sampai terpecah belah. Tetap kita sebagai warga Muhammadiyah harus berkiblat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mudah mengkafirkan saudara. Nah, begitu. Jadi perkataan kita harus benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak melenceng, tidak mudah mengkafirkan saudaranya, sehingga kerukunan sesama muslim meskipun berbeda organisasi, karena memang Indonesia ini banyak organisasi. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada di Sumatera Nusa Tenggara Barat itu Nahdlatul Wathon, ya. Banyak. Jadi organisasi itu banyak. Nah, selama organisasi itu masih berkiblat pada Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi pegangan keduanya, maka jangan sampai kemudian kita mengatakan saudara kita kafir. Kalau kemudian saudara kita salah, maka kita ingatkan, ya. Tapi kalau kemudian sudah jelas-jelas bahwa ketika hari Jumat dia beribadah sebagaimana kaum muslimin beribadah sholat Jumat, tapi hari Ahad, hari Minggu, nah, diajak kebaktian ke gereja, nyanyi-nyanyi, berbakti, mengaku bahwa Yesus itu anak Tuhan, nah, jelas dia kafir. Karena Islam telah menjelaskan di dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyad. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi harus jelas, ya. Tidak boleh Islam hari Jumat, Senin sampai Jumat Islam, hari Sabtu masuk Yahudi, hari Minggu masuk Nasrani, ya, gonta-ganti karena ada keuntungan. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Maka kita harus menjaga akidah kita, menjaga perkataan kita agar tidak terjerembab, terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkafirkan saudara sesamamu muslim. Keturunan jadi keturunan dari para sahabat itu namanya tabi'in. Jadi urut-urutannya khairul quruni qarni, sebaik-baik
generasi adalah generasi Nabi, yaitu generasinya para sahabat. Nah, ketika sahabat ini punya anak, satu generasi di bawahnya namanya tabi'in. Nah, di bawahnya lagi ketika tabi'in ini punya satu generasi di bawahnya atau punya anak, maka itu namanya tabi'ut tabi'in. Nah, semakin jauh dari sumbernya semakin banyak penyelewengan, semakin banyak perpecahan. Jadi memang begitu. Nah, ini pertanyaannya ya, sedikit melenceng, tidak apa-apa ya, kita jawab. Jadi keturunan dari Aisyah itu memang sebetulnya kalau Habib itu mestinya dinasabkan kepada Nabi. Jadi keturunan Arab itu dinasabkan kepada sang ayah laki-laki ya. Tetapi memang Nabi itu tidak memiliki garis keturunan laki-laki. Jadi anak beliau yang laki-laki meninggal. Yang ada adalah keturunan dari perempuan ya. Siapa putrinya? Fatimah. Nah, punya keturunan namanya Fatimah. Nah, itu yang kemudian banyak yang sampai di Indonesia yang disebut dengan Habib ya. Habib itu tapi jalurnya jalur sampai kepada Aisyah. Fatimah. Fatimah itu siapa? Istrinya siapa? Fatimah istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang kemudian menjadi banyak keturunannya. Ya. Ya. Apa perbedaan sanad, matan, perawi ya? Sanad itu rentetan hadis. Jadi rentetan orang yang menyampaikan. Perawi itu orang yang menerima hadis itu yang pertama kali. Ya. Nah, itu perawi itu namanya. Sedangkan matan hadis, isi hadis, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Nah, itu namanya matan hadis, isi hadis. Jadi memang hadis itu kan sampai kepada pencatat itu banyak melalui apa? Melalui orang. Ini namanya sanad. Pertama dari Nabi didengar oleh sahabat ya. Kemudian dari sahabat disampaikan kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian sampailah kepada mukhorid. Mukhorid itu pencatat hadis. Pencatat hadis itu ada Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, wa ghairu dzalik dan selanjutnya ya. Jadi hadis yang ke-24 ini mengajarkan kepada kita agar tidak mudah menuduh saudaranya dengan perkataan kafir. Jangan sampai kemudian kita mengatakan yang perkataan itu tidak benar, karena perkataan itu pasti naik ke langit dan pasti akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kalau bukan yang dituduh, berarti si penuduh yang akan kembali kepada dirinya, dia menjadi kafir. Nah, kalau sudah begitu maka habitat amaluhu, amalannya akan musnah, sirna. Nah, kalau begitu dihitung nol kembali. Bayangkan amalan sudah banyak kemudian hilang gara-gara perkataan yang tidak benar. Semoga kita bisa menjaga perkataan kita dari perkataan yang mengkafirkan saudaranya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang soleh yang tidak mudah menuduh sesamamu muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi hidayah dan kekuatan dalam menjalankan kebenaran. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.